Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 2307011945. Di sini saya akan menceritakan satu kasus, yaitu Kanjuruhan 2022, yang mana untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Andrianto Arif. Oke, kronologi dari kejadian ini yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022, tepatnya di Stadion Kanjuruhan, Malang, setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia. Arema FC kalah atas Persebaya dengan skor 3-2. Akibat kekalahan ini, supporter dari Arema FC atau Aremania itu kecewa dan marah. Untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan dari supporter dari Arema FC itu turun ke lapangan dan membuat ricuh. Tindak respon dari aparat kepolisian itu menembakkan gas air mata dengan tujuan untuk mengendalikan massa. Namun penembakan gas air mata ini malah membuat massa itu atau supporter itu seluruhnya panik dan supporter berlarian ke pintu keluar. Namun pintu keluar itu banyak yang terkunci dan lorong-lorong untuk menuju pintu keluar itu sempit-sempit semua. Yang mana menyebabkan ada massa yang terpijak-pijak, ada massa yang terjepit antara supporter lain juga, dan itu menyebabkan 135 orang tewas dan 300 lebih orang luka-luka. Lalu apa yang melatar belakangi kejadian ini? Yang pertama itu kekalahan Arema FC yang menyebabkan kekecewaan dan kemarahan supporter dari Arema FC tersebut. Lalu tindakan aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata itu membuat panik supporter-supporter lainnya. Lalu yang ketiga, kurangnya atau kondisi stadion yang kurang memadai, seperti lorongnya yang sempit dan banyak pintu keluar dari stadion itu yang terkunci. Yang ketiga itu kurangnya pengawasan dan manajemen risiko dari pihak acara. Oke, selanjutnya itu tentang nilai, norma, dan hukum apa yang dilanggar. Yang pertama itu nilai. Nilai itu mengabaikan keselamatan dan tidak memprioritaskan nyawa dari supporter atau penonton yang ada di stadion. Lalu norma apa yang dilanggar yaitu norma sosial, yang mana tidak atau mengabaikan ketertiban dan keselamatan dari acara tersebut, termasuk dengan nyawa-nyawa penonton yang ada di stadion tersebut. Lalu hukum-hukum apa yang dilanggar yaitu pertama ada pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Lalu ada pasal 338 KUHP tentang atau terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan acara tersebut. Lalu hukuman apa yang didapat? Itu hukuman-hukuman yang akan didapat itu yang pertama ada Ibtu Hendri Kurniawan itu mendapatkan sanksi administratif. Lalu manajer dari Arema FC Gilbert itu mendapatkan sanksi tidak bisa, atau sanksinya itu berupa tidak bisa mengikuti acara, dan sanksi Arema untuk Arema FC itu bermain tanpa penonton. Dan sanksi-sanksi yang akan diterima oleh penanggung jawab acara itu masing-masing penjara 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya, apakah hukuman yang didapat oleh penanggung jawab dan pihak-pihak tersebut itu telah sesuai? Aslinya hukuman tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi dari banyaknya korban yang tewas dan luka-luka, dan bahkan setahun kemudian pihak keluarga belum mendapat respon yang baik dari pihak-pihak bertanggung jawab atas acara tersebut yang telah menghilangkan nyawa-nyawa dari penonton tersebut. Selanjutnya itu tentang nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari kasus ini. Yang pertama itu pentingnya keselamatan dan keamanan pada suatu acara. Lalu pentingnya pengelolaan pengelolaan tentang acara yang kerumunan publik. Lalu yang terakhir itu pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas.
Yang terakhir itu tentang solusi apa yang dapat kita berikan terhadap kasus ini. Yang pertama itu peningkatan fasilitas stadion, baik itu lorong ataupun pintu untuk keluar masuk stadion. Lalu pelatihan untuk aparat keamanan. Ketiga, em, ketiga itu tentang penembakan gas air mata, itu peraturannya harus lebih diperketat. Lalu yang terakhir itu peningkatan keamanan dan keselamatan pada penonton sehingga penonton merasa nyaman, aman saat menonton pertandingan tersebut. Sekian cerita kasus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.